refresh your mind and soul. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam Refresh Your Mind and Soul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang menjadi renungan kita hari ini merupakan bagian dari sebuah cerita pada waktu murid-murid Tuhan melihat Yesus berjalan di atas air. Dan kemudian Petrus berkata, "Kalau memang itu Engkau Tuhan, suruhlah aku juga berjalan di atas air." Dan Tuhan menyuruh Petrus untuk keluar dari perahu dan menghampiri dirinya. Dan untuk beberapa saat memang Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi akhirnya karena angin dan membuat dia menjadi takut, dia akhirnya tenggelam. Untung Yesus bisa menolong dia. Tetapi apa yang mau kita renungkan? Yang akan kita renungkan adalah perkataan Petrus. Pada waktu Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara iman yang bersyarat, Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagaimana Petrus sejak awal sudah mendampingi Tuhan Yesus untuk melayani. Bahkan Petrus merupakan murid yang bisa dikatakan murid pertama yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani bersama dia. Petrus sudah melihat berbagai hal yang Tuhan Yesus lakukan. Dari mujizat pertama di Kana, air berubah menjadi anggur. Ya, Lazarus yang dibangkitkan dari kematian setelah 3 hari. Kemudian Bartimeus yang buta sejak lahir. Dan banyak hal-hal lain, mujizat-mujizat lain. Anak Yairus yang dibebaskan dari roh-roh jahat. Dan Petrus menyaksikan itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan yang paling Bapak Ibu, yang paling sangat memukau adalah bagaimana Petrus bersama dengan 2 murid yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, menyaksikan penuh dengan kemuliaan di atas sebuah gunung. Tetapi itu tidak membuat Petrus menjadi orang yang beriman. Yang beriman secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Petrus masih memiliki iman yang bersyarat. Ada syaratnya, kalau benar itu Engkau Tuhan, tolong aku juga datang menghampiri Engkau berjalan di atas air. Bapak Ibu, seringkali kita berlaku seperti Petrus. Iman yang kita miliki, iman yang bersyarat. Iman yang menuntut sebuah bukti. Iman yang menuntut bahwa Tuhan harus melakukan sebuah hal yang spektakuler baru kita bisa meyakini bahwa Dia adalah Tuhan. Ataupun mungkin kita bisa meyakini bahwa Dia adalah sungguh-sungguh pribadi yang mengasihi kita. Mengikut Yesus jangan iman bersyarat. Kalau memang kita percaya Dia Tuhan, ikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Pahami dengan baik Bapak Ibu. Mujizat demi mujizat yang kita alami, itu bukanlah sebuah hal yang terbesar yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Karena ingat dengan baik, iblis pun bisa melakukan mujizat. Tetapi hal terbesar yang dilakukan Yesus yang tidak bisa iblis lakukan, bagaimana Yesus menyelamatkan jiwa Bapak, Ibu, dan saya. Pengorbanan yang besar di atas kayu saliblah yang menjadi bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Dan seharusnya itu cukup untuk membuat kita beriman sungguh kepada Yesus. Hari ini Bapak Ibu, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi memiliki iman yang bersyarat. Jangan lagi hidup di dalam penuntutan-penuntutan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada yang patut kita tuntut dari Tuhan Yesus. Dia sudah menyerahkan segalanya, nyawanya,
dan juga segala kemuliaannya untuk menebus kita. Itu sudah hal yang luar biasa. Sekarang mari kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap imani Dia Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia Tuhan yang melakukan kebaikan. Dia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Jalani hari kita dengan penuh sukacita. Jangan lagi ada iman yang penuh dengan syarat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hiduplah di dalam iman yang sesungguhnya. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan atas alam semesta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk kami memiliki iman yang sungguh kepada Engkau. Tidak lagi iman yang bersyarat. Iman yang menuntut segala bukti-bukti untuk membuktikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.